Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Tetap semangat ya. Kita akan mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita siap belajar ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari ini. Yuk kita mulai. Baik anak-anak, lihatlah gambar ini ya. Baik, judulnya adalah kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata anak-anak. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Bu Mentari pernah ke kebun binatang anak-anak? Apakah anak-anak pernah ke kebun binatang? Nah, di kebun binatang, Bu Mentari suka melihat gajah, suka melihat burung-burung di sana. Di kebun binatang juga ada yang namanya buaya, ya. Oh iya anak-anak, buaya itu juga merupakan salah satu lambang dari sebuah kota di Indonesia. Coba tebak, ada yang tahu? Ya, ini dia lambang dari kota Surabaya. Ada patung buaya dan hiu. Tapi kenapa yang dipakai patung buaya dan hiu ya anak-anak? Nah, ternyata ada asal-usulnya loh. Yuk kita baca bersama-sama asal-usul kota Surabaya. Jadi dulu itu di lautan yang luas sering terjadi perkelahian antara hiu sura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa anak-anak. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, dan sama-sama ganas. Dan mereka juga sama-sama rakus anak-anak. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura bilang, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya." Buaya berkata, "Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Sura punya ide anak-anak. Untuk mencegah perkelahian antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya pun akhirnya setuju pada gagasan si Sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi anak-anak, agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. "Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" katanya. Sura bilang, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura bilang lagi, "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya marah, "Kau sengaja mencari gara-gara Sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," kata si Sura. Buaya bilang lagi, "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura bilang lagi, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan semakin seru dan dahsyat.
Buaya mendapat gigitan dari hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat terkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini anak-anak. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, begitu tadi dongeng asal-usul kota Surabaya. Anak-anak, lihat lagi ya gambar ini. Tadi kita sudah belajar tentang asal-usul kota Surabaya yang diceritakan oleh hiu sura dan buaya, sama seperti pada gambar ini ya. Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Nih, yang belum disepakati pada tabel ini ya. Lalu wilayah yang sudah disepakati itu dibagi jadi dua anak-anak. Tuh ya, sudah ada dua kotak. Yang kotak pertama itu wilayahnya buaya, dan yang kotak selanjutnya adalah wilayahnya si sura ya. Tiap wilayah berapa nilainya anak-anak? Ayo. Tiap wilayah yang sudah dibagi itu jadi dua bagian sama besar, nilainya dilambangkan menjadi 1/2. Hebat. Yuk, sekarang Bu Mentari punya sebuah kotak. Bu Mentari bagi kotak itu. Lalu pada salah satu kotak Bu Mentari beri warna hijau. Nah, yang Bu Mentari beri warna hijau merupakan pecahan berapa anak-anak? Siapa tahu? Mudah sekali ya, 1/4. Betul. Yang diarsir merupakan salah satu bagian dari 4 bagian sama besar, maka dinyatakan dalam pecahan 1/4. Selanjutnya, mudah kan anak-anak? Nah, kalau sekarang kita akan memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Mana pecahan yang sesuai dengan 1/2 tuh? Gambarnya yang mana? Ya, betul. Gambar yang tengah ya. Nanti silakan anak-anak mencoba sendiri di rumah. Mengerjakan pasti bisa. Selamat mencoba ya. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang asal-usul kota Surabaya, nah kita itu harus mengenal makhluk lain anak-anak. Kan kalau di kebun binatang banyak sekali ya hewan-hewan di sana. Nah, hari ini kita mau membuat prakarya juga anak-anak. Dari cerita si asal-usul kota Surabaya tadi, yuk kita membuat hiasan patung buaya menggunakan plastisin. Silahkan nanti anak-anak buat karya anak-anak di rumah, lalu di video atau boleh di foto hasil pekerjaan anak-anak, lalu dikirimkan ke ibu ya. Anak-anak semua, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa di berbagai tempat di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali tempat wisata. Tadi kita mencontohkan salah satu tempat wisata yakni kebun binatang. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Kalau di Bantul ini, ya kan karena kita tinggal di Bantul, banyak juga sih tempat wisata yang ada di sini seperti Pantai Parangtritis. Siapa yang pernah ke sana? Atau ke Pantai Gua Cemara? Ya, siapa yang pernah ke sana? Bu Mentari pernah ke sana dan Bu Mentari senang berada di sana, ya. Tapi karena sekarang sedang ada pandemi COVID-19, silahkan ketika anak-anak bepergian atau keluar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Sampai di rumah juga kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan apa? Cuci tangan dengan sabun atau kita mandi dan berganti baju supaya kita tetap sehat dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Mengerti anak-anak? Sekian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga anak-anak senang dan enjoy dengan pembelajaran hari ini ya. Mentari akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.